Eta manggalam utama. Mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai itulah berkah utama. Ya, selamat malam ya, Rama-Ramani, Malam Romo. ya upasaka-upasika semuanya, pimpinan Buca Bakti, ya Sukyoto Namo Buddhaya. Ya, ini coba bisa munculkan slide saya yang pertama coba. Ini ya, Kebagi ini kebahagiaan dalam keluarga bagi umat Buddha ya oleh saya Canda Palo Sudarto Rimbun. Oke, coba slide pertama. step pertama. Nah, inilah kewajiban seorang suami terhadap istri. Berarti kewajiban seorang suami dulu terhadap istri. Apa kewajiban seorang? Nah, ini satu memperhatikan kebutuhan istrinya. Kebutuhan istrinya apa? Coba foto yang selanjutnya. Apa ini fotonya? Kebutuhan. Oh, ekonomi ternyata. Sandang, pangan, papan. Nah, ini kalau kebutuhan istrinya mengenai ekonomi tidak terpenuhi, bayangin saja, gaduh nggak keluarga, ya cekcok nggak keluarga, ya. Jadi Buddha itu 2.600 tahun lalu sudah mengatakan kewajiban seorang suami itu terhadap istri adalah memperhatikan kebutuhan istrinya, sandang, pangan, papan, ya. Zaman dulu mungkin yang lain pendidikan, ya, juga prioritas. Ya, sekarang juga pendidikan juga penting. Selain sandang, pangan, papan juga pendidikan. Coba kalau kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, ya kan? Untuk istrinya, anaknya, butuh biaya-biaya untuk sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Bayangin aja, keluarganya itu istrinya ribut nggak di rumah. Nah, itu mesti kita perhatikan. Nah, ini saya sering menjumpai kalau ekonomi tidak terpenuhi oleh seorang suami terhadap istri, cekcok dan malah timbul perceraian. Saya sering menemui. Kenapa saya sering menemui? Karena saya seorang lawyer, saya seorang pengacara. Saya sering menemukan perkara-perkara di pengadilan itu begitu. Karena faktor ekonomi, bayangin aja, cekcok, ribut, cerai. Kasian kan? Nah, itu mesti kita perhatikan kebutuhan seorang istri. Tidak bisa diabaikan. Nah, itu suami itu harus bekerja, ya, memberi kebutuhan Ini guys. istrinya, ya, faktor ekonomi ini, ya, ini penting. Sandang, pangan, papan, ya. Nah, oke, yang selanjutnya, slide yang selanjutnya, Sebentar coba. Romo. Ngehang. Iya, Oke. nggak apa-apa. Nah, yang kedua, bersikap lemah lembut kepada istrinya. Harus lemah lembut, tidak boleh kasar. Zaman sekarang malah terbalik, ya kan? Coba fotonya, ada posternya. Nah, ini bersikap lemah lembut. Istri itu pasti senang kalau bahasa lemah lembut, sopan. Sekarang mana ada, jarang. Waktu kita sebagai umat Buddha, ya harus bersikap lembutlah kepada istrinya. Jangan kasar, apalagi KDRT, penganiayaan, kekerasan, ya kan? Dan ini sering timbul dan saya sering melihatnya. Ya, cerainya itu kenapa? Bertengkarnya kenapa? Bukan karena faktor ekonomi, karena bersikap kasar, ya kan? KDRT. Nah, itu kan sering kita kejumpai, oh KDRT, suami istri itu ribut KDRT, akhirnya masuk penjara, akhirnya cerai, ya kan? Terjadi divorce, ya kan? Di pengadilan. Nah, ini, inilah kita sebagai umat muda, saya selalu menyampaikan kalau saya presentasi ceramah mengenai keluarga bahagia itu demikian. Waktu kita bersikap lemah lembut, lihat aja fotonya, ya kan? Istri juga demikian nanti, jangan bersikap kasar juga kepada suami. Nanti kita lihat, ya.
Istri juga harus bersikap lemah lembut pada suami. Suami udah capek-capek kerja. Jangan galak-galak. Cerewet boleh, ya. Galak jangan, kasar jangan, ya kan? Sekarang kita ketemu di di lapangan, ya, bicaranya kasar. Saya melihat itu sering, ya, sering di lapangan melihat dan perceraian itu karena faktor KDRT juga banyak, ya. Nah, saya juga banyak kasus saya temui di pengadilan dan pernah saya tangani beberapa kasus yang demikian. Suaminya mukul istrinya, ya kan? Istrinya mana ada yang tahan. Sudah lahirin anak, udah masakin, udah cuciin baju, ya kan? Udah ngurusin anak, lahiran anak, dipukulin lagi. Mana mau istri begitu, digituin. Nah, itu kita pihak laki-laki harus mengerti, bersikap lemah lembut, ya kan? Ini penting sekali, jangan kasar, ya. Kalau kasar-kasar, siap-siaplah ketemu nanti di pengadilan, gugatan perceraian. Hati-hati ya, sebagai umat Buddha harus bersikap lemah lembut ya kepada istrinya. Ya, demikian juga sebaliknya istri juga ya harus diperhatikan ini. Coba yang slide selanjutnya yang nomor 3. Setia kepada istrinya. Nah, coba slide lagi ada 2 slide-nya. Ya, kenapa saya bikin s- 2 foto? Ada foto anak muda, ya kan orang dewasa, satu foto orang tua, ya kan? Karena saya sering menjumpai banyak suami itu tidak setia kepada istrinya. Apa? Selingkuh, ya, selingkuh. Banyak will wanita idaman lain, ya. Bukan hanya di orang tua, oh, bukan hanya di kalangan muda, orang tua juga banyak, ya, banyak terjadi will dan pill. Jadi bukan hanya untuk suami, istri juga. Jangan ada pill. Ya, ini sebaliknya juga untuk istri. Nanti ada kewajiban seorang istri. Nah, saya pernah menjumpai, ya, ini kita bilang orang tua. Ya, orang tua ini masih, ya, masih senang dengan istri muda. Ya, karena dia yang mempunyai istri muda, akhirnya istri tua pasti akan mengajukan perceraian. Nah, ini mesti kita hati-hati, ya. Nah, itu saya selalu menonjolkan ini, foto 2 biji ini. Muda. Yang muda juga jangan ada will. Yang tua juga jangan ada will. Wanita idaman lain. Penting sekali ini. Ya. Saya sering, dan ini di pengadilan sering bertemu perkara-perkara demikian. Contoh-contoh perkara saya juga sering ya menangani permasalahan perselingkuhan. Baik anak muda, sebelum sebelum tua anak muda punya pacar wanita lain, akhirnya istri gugat cerai, ya kan? Yang tua juga istri tua gugat cerai, ya. Ini kita mesti perhatikan, ya. Kemudian slide selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, memberi kekuasaan tertentu kepada istrinya. Nah, ini foto, tahu foto siapa? Ini adalah foto istri Raja Thailand sekarang, ya. Foto permaisuri yang sekarang. Dulu dia ini adalah panglima kerajaan.
istilahnya zaman sekarang kita ini ada pas pampres ya yang menjaga keluarga presiden, keluarga raja. Ya. Jadi istri juga harus memberi kekuasaan tertentu kepada istrinya, suami harus memberi kekuasaan tertentu pada istrinya supaya istri mempunyai kewenangan, ya, kewenangan untuk mengurus apa? Rumah tangga, urus anak-anak, ya. Jangan ikut campur. Kadang-kadang yang ikut campur apa? Orang tua yang sering-sering ikut campur. Sehingga menimbulkan percekcokan antara suami dan istri. Ya, kalau kita udah kasih istri untuk ngurusin anak-anak, ngajarin anak-anak, ya udah kasih dah kekuasaan tertentu untuk yang mengurusinya. Jangan suami ikut campur, orang tua ikut campur. Ini kadang-kadang banyak orang tua kepo, ya kepo, ikut campur urusan rumah tangga, urusan cucu mau ikut campur, urusan suami istri mau ikut campur. Ya, memang dia sebagai orang tua, tapi jangan ikut campur. Ya, nah berilah kekuasaan tertentu pada istrinya. Jangan kita mengambil alih kekuasaan seorang istri. Kalau misalnya istri mengurusin rumah, masak memasak, ya jangan terlalu banyak komplain, banyak ikut campur. Contohnya ini aja, si permansuri Raja Thai sekarang, istrinya ini waktu foto masih muda, ya. Ini dia masih jadi jenderal kalau nggak salah atau jadi pilot. Dia dulu jadi pilot ini. Jadi pilot. Jadi pilot terus jadi pas pampres. Jadi jadi penjaga keluarga kerajaan, ya kan? Nah, karena dia loyalitas kepada keluarga kerajaan, ya dia angkat jadi istri. Nah, terakhir sekarang udah jadi permaisuri, ya. Berilah kekuasaan tertentu pada istrinya. Inilah maksud kita, maksud saya memberikan contoh Ratu Thailand ini. Ya. Yang nomor 5 berikutnya. Nah, memberi perhiasan kepada istrinya. Mana ada sih cewek yang nggak senang dikasih perhiasan, ya kan? Nah itu kalau mau merayu istri itu sebenarnya nggak susah. Istri lagi ngambek nggak susah, ya. Yang jomblo mau cari istri juga sebenarnya nggak susah. Ya kadang-kadang ya faktor ekonomi itu mampu nggak dia membeli perhiasan, ya kan? Kalau nggak bisa membeli perhiasan yang gede, ya perhiasan yang kecil, pas di acara-acara ulang tahun, ya kan? Momen-momen tertentu, ya acara-acara waisak atau apa kan boleh memberi perhiasan. Tidak ada istri yang tidak senang dikasih perhiasan. Ya jangan istri, suami juga dikasih perhiasan juga senang, ya kan? Nah itu mesti kita perhatikan ya poin-poin ini. Ya, saya sudah sering melihat ya percecokan-percecokan keluarga itu banyak faktor. Ya analisa saya selama saya jadi pengacara, jadi lawyer, ada 6 faktor yang mempengaruhi kerukunan dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga. Faktor pertama tadi adalah ekonomi, uang. Uang itu sangat penting sekali. Ya, uang itu sangat penting. Kadang-kadang istri suami setia, ya, suaminya tidak ada will, suaminya lemah lembut, ya, bicaranya halus, baik, sopan, ya, memberi kekuasaan tertentu pada istri. Tapi faktor ekonominya, dia nggak bisa mencukupi sandang pangan, papan, biaya anak sekolah, ya kan? Makan kadang-kadang ya cukup-cukupan masih mendingan. Takutnya kurang, rumah kontrak, ya kan? Rumah sewa, ini kan.
Ini kan suatu dilema, ya. Ada ekonominya cukup, ya, kaya raya. Tapi ada will, ya, kasar, ya, sedikit-sedikit marah-marah, bentak-bentak, mentang-mentang kaya, ya kan, bentak-bentak istri, kasar, ada mana yang KDRT. Inilah yang kita umat Buddha tuh harus hindari, ya. Dan ini sering dijumpai, ya, di pengadilan-pengadilan, di pos itu sering dijumpai. Jadi tidak ada lemah lembut, ya. Bayangin aja ekonomi cukup. Saya pernah tanganin, ya, ekonomi cukup, tidak ada will, ya, lemah lembut, ya. Tapi faktor apa? Karakter juga. Jadi nomor 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 tadi nomor satu ekonomi, nomor dua lemah lembut, ya. Kita harus bersikap lemah lembut, ya. Itu adalah setia. Nomor satu ekonomi, kedua setia, ya. Ketiga lemah lembut, keempat karakter, ya. Karakter itu paling dominan sekarang. Jadi mereka tuh keluarga tuh suami istri tuh tidak mau saling mengalah. Mohanya tinggi, egonya tinggi, ya, tidak mau saling mengalah, keras, mau menang saja, ya. Ini juga karakter ini penting. Cekcok rumah tangga tuh karena karakter, ya. Cekcok ini karakter, hati-hati karakter ini. Maka tuh kita harus, ya, kalau kita sering-sering meditasi, baca parita, nah, kita tuh nanti akan bersikap ngalah. Kita akan mempunyai UPK yang baik, ya, mempunyai sopan santun yang baik. Kita takut hiri otapa dengan kama, otomatis itu, ya. Ini karakter ini penting. Sekarang-sekarang ini saya melihat banyak karakter ini lebih banyak juga, banyak. Saya nggak bisa membandingkan karakter lebih banyak atau tidak setia lebih banyak. Saya suka, tapi semuanya banyak, sering dijumpai, ya, di pos. Ini empat. Yang kelima apa? Yang kelima kesehatan, ya. Belum. Yang kelima kesehatan, ya. Kesehatan ini penting. Jadi istilahnya kenapa? Saya pernah hampir menangani umat Buddha kita, suaminya mau cerai dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya masih muda, Ma- lakinya baru umur 28 tahun. Perempuannya baru umur 24 tahun. Anaknya perempuan baru 4 tahun. Suaminya mau gugat cerai istrinya. Kenapa? Karena istrinya sakit kanker stadium 3. Ini kesehatan penting. Ya, kalau sudah punya anak, sudah menikah, kenapa mau diceraiin? Ya, dia harus tanggung. Jangan mentang-mentang karena istrinya sakit, ya, langsung mau diceraiin. Ya, nggak boleh. Harus dirawat seumur hidup. Kenapa awal-awalnya tidak mau memeriksa kesehatan? Penting itu, kesehatan. Atau karena suaminya sakit, istrinya cari pil yang lain. Ya nggak boleh. Harus setia. Tidak boleh ada perselingkuhan. Inilah kesehatan ini penting sekali. Karena gara-gara kesehatan bisa timbul segala macamnya. Ya. Ah. Kemudian keenam yang terakhir apa? Ikut campur orang tua, saudara. Ah, biasanya kebanyakan orang tua. Karena keluarga itu kan banyak kan hanya orang tua yang ada di dalam keluarga itu. Orang lain kan nggak begitu ikut campur. Karena orang tua kadang-kadang bisa menghasut istrinya, aduh suami lu gimana sih? Kasih uang makan kurang, uang dapur kurang, biaya sekolah kurang, ya kan? Nah itu kadang-kadang begitu.
Ya, kadang-kadang orang tua mau ikut campur urusan suami istri dan itu tidak boleh. Kita sebagai orang tua juga harus mengerti. Dan karena kalau anak-anak kita kalau udah besar, nikah, ya kita sebagai orang tua jangan terlalu banyak ikut campur urusan keluarga anak-anak kita. Ya kan kayak saya umurnya udah 61. Anak saya nanti keponakan saya mau menikah di Bali, ya kan bulan 5 kan keluarga saya semua nanti ke Bali. Anak saya juga udah gede-gede. Saya udah bilang sama istri saya, jangan ikut campur. Kita mendidik anak itu sebagai orang tua jangan ikut campur urusan. Pacaran aja kita juga nggak boleh ikut campur. Karena pacaran juga bisa ada gesekan, ya kan? Nah, lebih mendingan pacaran itu kalau bisa, ya kan? Kita jangan ikut campur urusan anak muda lagi pacaran, jangan ikut campur. Apalagi nanti kalau sudah menikah, hati-hati kita sebagai orang tua. Ya, ini ada 6 faktor mengapa sering terjadi divorce. Sering terjadi cekcok gaduh, akhirnya menuju divorce, cerai. Ya, ini yang mesti kita jaga-jaga. Ya, inilah adalah makna segala ya yang menghadap ke arah barat. Ya, kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Ya, coba slide selanjutnya. Nah, ini kewajiban istri terhadap suami. Nah, ini melakukan tugasnya dengan baik. Inilah wewenang yang diberikan, ya kan? Mengurus anak, ya, merawat anak, mengajar anak, ya. Ini tugas utama, ya kan? Orang tua jangan terlalu banyak ikut campur. Nah, ini saya ada satu kasus ini, ya. Satu kasusnya demikian. Istri didik anak, mendidik anak. Cuman istrinya suka memukul pakai lidi, mukul pakai lidi. Lidi kan kecil tuh, ya, suka mukul. Ah, suka mukul. Kalau nggak mau belajar, dipukul. Kalau main handphone, dipukul. Ya kan? Dan suaminya tidak suka. Bilang sama istrinya, jangan pakai pukul. Ngomongin saja. Ya kan? Ngomongin aja. Ngomong ke istrinya. Istrinya nggak terima. Mau aja dipukul. Anaknya dipukul. Memang satu lidi sih nggak sakit sih. Tapi anak sekarang itu kalau dididik dengan pukul nggak menerima. Akhirnya anak gadisnya nggak suka sama mamanya. I hate you, mami. I hate you, mami. Akhirnya gara-gara tugasnya dengan baik itu tidak dilakukan dengan baik. Akhirnya gara-gara mendidik anak, suami istri cerai. Kan? Suami istri cerai. Dan orang tua juga ikut campur. Orang tua dari perempuan ikut campur. Karena ikut orang tuanya juga, neneknya tuh suka juga mukul. Nah, maksudnya mungkin nakut-nakutin pakai lidi. Ya, tapi suaminya nggak mau. Akhirnya suaminya pisah, cerai sekarang. Anak perempuan ikut bapaknya. Anak cowok ikut mamanya. Ini. Ah, itu istri harus melakukan tugasnya dengan baik. Ya, komunikasi penting. Seperti tadi kan ditanya komunikasi sama si Singgi. Ya, kita perlu komunikasi, tapi karakter juga penting. Mereka tuh orang berduit, baik, ya suami juga baik, istri juga ya lemah lembut lah, maksudnya tidak ada kasar. Mereka kan tidak ada pertengkaran, hanya cekcok aja. Terus nggak ada will, nggak ada pil, nggak ada. Sehat, anaknya 2, sepasang, ya. Tapi masanya apa? Karakter, karakter, tidak mau saling mengalah. Ini yang bikin keluarga berantakan, cerai, kasihan kan? Ini penting ya, ini kita harus pahami bagi ibu-ibu ya, calon calon ibu, calon istri harus memperhatikan ini kewajiban istri terhadap suami
Ya kan? Satu, melakukan tugasnya dengan baik. Oke, slide selanjutnya. Nah, ramah tamah kepada keluarga dari kedua belah pihak, ya kan? Nah, ini penting. Biasanya kalau terutama perempuan ini, ya perempuan ini kalau dengan keluarga pihak laki-laki karena dia kayaknya ada pasang jarak, ya pasang jarak, ya pasang jarak. Maka tuh kenapa saya bikin ini? Ya, laki-laki hormat kepada keluarga perempuan dan perempuan hormat kepada pihak keluarga laki-laki. Nah, ini sengaja saya bikin foto yang demikian. Nah, ini maksudnya si perempuan itu harus ramah tamah kepada keluarga kedua belah pihak. Jangan cuman keluarga keluarga istri aja, ya kan, datang. Tapi keluarga suaminya datang dicuekin. Ya kan? Ini banyak kejadian. Akhirnya gara-gara ini orang tua ikut campur. Istri lu nggak sopan sama kita. Kita datang dicuekin. Akhirnya gara-gara orang tua gosok-gosok suaminya, akhirnya suaminya gugat cerai. Nah ini perceraian itu karena timbulnya bisa karena faktor ini. Ah, ah. Maka itu kita harus pahami. Ah, ah, harus pahami itu. Ah, ah. Terus apa lagi? Ya, apa lagi? Nomor 3, slide-nya apa? Nah, ini setia kepada suaminya. Tadi kan ada juga kan, setia kepada istri. Sekarang setia kepada suami. Tetap saya ambil dua gambar. Yang muda, dewasa dengan orang tua. Jadi setia itu harus sampai seumur hidup, sampai mati, hidup mati. Ya, mati. Itu. Jadi tidak tidak hanya untuk suami, istri juga harus setia. Jangan ada pil pria idaman lain, jangan. Ya, apalagi hidup di kota besar. Ya, kita harus jaga. Ya, kita harus benar-benar hiri otapa. Ya, hiri otapa. Kita harus harus benar-benar takut akan hukum karma. Nah, ini penting ya, setia. Oke, lah slide selanjutnya. Nah, menjaga baik barang yang diperoleh suaminya. Ya kan kalau suaminya dapat gaji, ya dirawat oleh istri. Ya untuk kebutuhan apa-apa saja. Biaya rumah tangga, biaya sekolah, biaya dapur, ya, biaya tabungan. Harus diperhatikan, menjaga, ya, warisan, ya kan? Kalau dapat warisan harus dijaga. Ada rumah, ya dirawat, ya, jangan diterbengkalai, ya. Sama ada mobil, dibeliin mobil oleh suaminya, ya dijaga. Dibeliin motor, dijaga motornya, ya. Ini kalau nggak diurus, ya ini bisa lari ke faktor ekonomi. Selagi masih berkah, ya diuruslah baik-baik, ya. Barang-barangnya, hartanya, warisannya, ya, ekonominya, keuangannya, ya. Ini menyangkut harta benda, ya. Ini harus benar-benar menjaga, dirawat. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan warisan. Warisan, ya bagaimana menjaga warisan. Itu ada topik lain. Nah, itu kemarin saya tanya Teddy, Umar kita ini usianya berapa? Oh, usianya sekitar dewasa. Kalau dewasa saya kasih topik ini. Kalau memang usianya lebih lanjut, 50-an, 60-an, ya saya pakai topik yang warisan dan perkawinan bagi umat Buddha. Itu beda lagi. Bagaimana memberi warisan dan merawat warisan. Ini penting ya, menjaga baik barang yang diperoleh suaminya. Ya. Oke, nomor 5, selanjutnya apa? Selanjutnya.
pandai dan rajin mengurus rumah tangga. Ini ya harus pandai. Inilah juga masuk kekuasaan yang diberikan kepada istri. Ya, istri harus pandai dan rajin. Ya, inilah. Oke, di sini ada pertanyaan dari topik ini sebelum saya lanjut ke yang lain. Ada yang mau diskusi? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Halo, Singgi. Oke, Romo. Tadi saya diam dulu, Romo. Saya mencoba kasih kesempatan yang lain kan. Mana tahu ada kan, Romo kan. Kayak gitu kan. Mm, Kalau di saya, mungkin saya mau nanyanya kayak gini, Romo. Kalau kita berbicara mengenai... sebentar videonya. Kalau kita berbicara mengenai sebuah pengaruh, Romo. Jadi ini videonya kenapa ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Jadi begini, Romo. Ini ada kasus nyata saya, Romo. Saya punya teman. Kemarin tuh saya mengurus perceraian dia tuh sebagai saksi luar temennya kayak gitu. Nah, mm, terus habis itu di case ini, di kejadian ini dia bilang kayak gini. Dia orang Palembang, saya tinggal di Palembang. Bininya itu orang Bangka. Terus habis itu mereka tinggal serumah di rumahnya si laki-laki ini. Terus dia bilang kayak gini, di rumah ini tuh nggak bisa ada dua ratu kayak gitu. Nah, terjadi itu terjadi cekcok lah, ribut kayak gitu tuh. Nah, cuman itu memang in the end itu tuh mereka itu bercerai itu gara-gara si si cewek si istrinya ini selingkuh katanya kayak gitu tuh. Sampai dia bilang ke si suaminya, kalau kamu mencintai saya ya kamu lepaskan lepaskan aku lepaskan lakukan perceraian ini kayak gitu. Nah, point of view saya dari pandangan saya ini si suaminya ini laki-laki ini tidak mengenal si karakter perempuan ini dengan baik kayak gitu. Nah, itu pertanyaannya tuh begini, Romo. Yang pertama tuh bagaimana kita benar-benar mengenal karakter itu yang cocok dengan kita karena terkadang kan baru menikah itu baru ketahuan karakter sebuah manusianya itu kan kayak gitu kan. Terus yang kedua, Romo, dari tadi yang pertama sebelum menikah, yang kedua setelah menikah. Di kasus ini eh, bagaimana menurut pendapat Romo? Apakah perceraian itu jadi solusi kayak gitu di kasus ini, Romo kayak gitu? Itu aja sih, Romo. Terima kasih, Romo. Nemu dana, Romo. Wah, bagus ya pertanyaannya dari Singgi ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui karakter seseorang? Ya, ya tentu sini kalau menurut saya, karakter seseorang tuh kita harus bisa dari pergaulan. Ya, kita butuh pergaulan dengan dia cukup lama. Ya, cukup lama dan kita harus mengenal. Ya kan, kita kan nggak begitu mengenal dengan Singgi. Singgi juga nggak mengenal Sudarto tuh kayak mana. Karena kita baru, dan itu butuh waktu. Ya, mungkin butuh waktu berapa bulan. Ya, dari pembicaraannya kita harus mengetahui dari pengalaman-pengalaman pembicaraannya kita harus bisa mengetahui, bisa menilai seseorang itu bagaimana. Ya, ini penting, ya kan? Ya, kadang-kadang kita bisa menilai seseorang perempuan itu atau laki-laki itu, wah, kalau saya ketemu istri begini, gua sepak dia. Ah, ini udah nggak boleh. Dari omongan gini itu kita udah tanda dia belum melakukan dengan kita, dengan omongan dia, dengan perkataan dia itu dengan menilai orang lain. Dia menilai orang lain tuh, wah kalau istri saya ini saya sepak. Ah, itu berarti orang ini bisa bersikap kasar pada istrinya di masa yang akan datang. Ini salah satu ciri-ciri tanda-tanda ya bahwa calon suaminya itu akan bisa mem- eh, mempunyai akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.
Ini masih kita menilai. Nah, itu kita butuh pergaulan dan nilai dari tata cara komunikasinya. Nah, ya kan terus apa lagi? Misalnya mengenai eh, tadi kan ada sedikit dia selingkuh ya, perselingkuhan, ya kan? Hakim itu kalau menceraikan seseorang itu, ya kan dia pasti sudah menilai dengan baik, ya, selingkuh benar atau tidak. Ya, nggak mungkin hakim itu langsung bisa memutuskan tuh kalau memang tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi, ya kan? Selingkuh itu nggak gampang loh dibuktikan kecuali dapat fotonya peluk-pelukan dengan wanita lain atau suami lain, ya kan? Peluk-pelukan dan peluk-pelukannya berbeda-beda dan sering, ya dua tiga foto udah cukup kan sebagai alat bukti, dua tiga foto udah cukup. Kalau saya pakai baju Romo mungkin oh ini mungkin dalam Romo satu hari itu mungkin bisa begitu. Tapi kalau bajunya ini hari ini kuning, besok putih, besok nanti sana lagi coklat, berarti kan sudah dua tiga kondisi, tiga situasi yang berbeda. Nah, itu sudah bisa jadikan alasan bahwa memang mereka ada hubungan baik. Ya kan? Kalau misalnya hubungan selingkuh itu susah dibuktikan kalau memang kita nggak bertemu dengan ketangkap basah, kan? Tapi dengan tanda-tandanya saja udah ketahuan bajunya kuning. Hari ini foto dengan dia makan di sini, bajunya kuning, celananya jean, ya kan? Pelukan lagi, ya kan? Sana lagi foto bareng-bareng beramai-ramai, bajunya beda lagi, perempuannya bajunya beda kan? Udah dua dua situasi yang berbeda, ya kan? Apalagi tambah lagi nanti tiga foto, empat foto. Jadi foto-foto itu udah memberikan tanda-tanda bahwa ini akan timbul perselingkuhan. Ini yang mesti kita jaga. Ah, begitu. Ya, biasanya karakter itu penting. Kalau memang sebelum sebelum timbul hal-hal demikian, ya, yang melanggar kesetiaan, ya, yang melanggar kelemah lembutan, ya, dikomunikasikan karakter, saling komunikasi, saling mengalah, saling introspeksi, ya. Ya, yang berikutnya mungkin kita cari yang ya yang seimam ya, yang sama-sama kita ketemu, sering dengar-dengar Buddha Dhamma. Kalau kita sering dengar Buddha Dhamma, kita takut dengan hukum karma, ya kan? Nah, takut. Kita pandita-pandita itu, yang kawin dengan pandita itu jarang dijumpai adanya hal-hal yang melanggar kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang istri. Nah, itu. Karena pandita-pandita maupun rama-ramaninya kan dia benar-benar penjaga. Heeh. Begitu ya. Jadi ini ciri-cirinya mesti kita jaga supaya sebelum nikah masuk ke jenjang ke perkawinan dilihat baik-baik. Seperti tadi kan ada satu, dua, tiga kita lihat ya analisa. Kalau memang sudah oke kita lanjut. Ya kan? Nah, tuh kalau perkawinan tuh jangan buru-buru. PDKT dulu, ngobrol dulu, jalan-jalan dulu, shopping dulu, makan dulu berdua. Ya, begitu. Oke, ada yang lain? Ya, kira-kira begitu ya, Singgi ya. Oke, yang Mm-mm. lain silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada ini saya mau eh, apa? Memberikan pernyataan mengenai perenungan perenungan saya, Romo. Silakan. Eh, di tahun berapa? Saya lupa. Saya pernah baca sejarah dan ini nyata, real. Eh, ada satu bisa dibilang itu tuh di zaman dulu itu kan beda ya dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh kan ada yang namanya perbudakan kayak gitu kan. Saya Mm-mm. lupa namanya siapa tuh. Ada satu
budak itu laki-laki yang memang dia tuh kuat, bisa berperang seperti gladiator kayak gitu. Dan Hmm. kemudian memang dia itu pokoknya dia kuat, semuanya bisa 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 berperang. Pokoknya dia 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 bisa dibilang kayak budak, tapi dia seorang budak. Nah, Hmm. pada masa itu Hmm. raja itu menyuruh dia itu tuh dipaksa untuk berkembang biak tanda kutip kayak gitu tuh laki-laki ini di mana dia menghasilkan eh, banyak keturunan tapi dia tidak mengenal itu anak-anaknya dan di mana nanti bibit keturunannya ini dipakai untuk berperang Romo kayak gitu nah kayak gitu tuh nah eh kayak gini Romo yang maksudnya yang hubungan sama topik ini adalah begini ini kan kita bicara mengenai rumah tangga. Karma apa yang bisa orang itu sampai seperti itu, Romo? Apakah dia waktu dia berumah tangga dia melakukan hal yang buruk atau apakah dia berbuat hal-hal yang menyimpang? Kalau kalau iya, perbuatan seperti apa, Romo? Kayak gitu. Ya, silakan, Romo. Ya, ini seperti tadi dibilang Mas Singgi itu mungkin zaman zaman Romawi kuno ya, seperti gladiator, Hmm, ya kan. Terus gladiatornya disuruh berkembang, mengadakan melakukan hubungan untuk hmm, melanjutkan keturunan. Makin banyak, makin bagus sebagai akan dijadikan pasukan. Ya begitu ya, ya, jadikan untuk berkembang. Ya, hukum karma apa yang mereka lakukan sehingga bisa timbul pemikiran demikian, ya kan? Nah, ini tidak lepas dari hukum karma mereka pada kehidupan yang lalu, ya kan? Mungkin kita tidak tahu kehidupan mereka, kehidupan yang lalu itu bagaimana. Tapi apa yang mereka lakukan itu tidak akan jauh yang pernah mereka lakukan pada kehidupan lampau. Seperti contohnya, ya kan? Dia juga mungkin pernah jadi raja, ya kan? Dan eh, mengawini, mengawini orang dan melakukan perbudakan dan melakukan ya perjinahan demikian. Ya, ya kan? Perjinahan demikian. Akhirnya kembali dia lahir sekarang saat ini, dia dibudak, ya. Dia dibudak dan dipaksa untuk melakukan hubungan untuk melanjutkan keturunan-keturunan supaya ada pasukan, ya kan? Menimbul, sehingga dia ada bisa dijadikan pasukan untuk berperang. Nah, pasti ini tidak berbeda, tidak akan lepas dari hukum karmanya pada kehidupan yang lampau. Nah, ini sudah pasti jelas, ya kan? Kalau mengenai film-film mengenai tadi cerita itu yang memang real, ya itu memang harus diakui real karena itu memang diangkat dari kejadian-kejadian pada kehidupan yang lalu. Itu pasti ada kejadian demikian, ya. Dan dia pasti udah jadi budak, disuruh kawin paksa, ya anak-anaknya juga dijadikan tim pasukan untuk berperang. Ya dulunya mungkin dia sebagai penguasa atau sebagai bangsawan melakukan perbudakan, melakukan kawin paksa, ya kan dengan budak-budaknya juga. Sekarang dia menerima karmanya dia sebagai budak dan melakukan kawin paksa, melahirkan anak-anak yang dijadikan budak juga sebagai pasukan untuk berperang. Saya rasa mungkin begitu ya, Singgi ya. Heeh. Kita hidup sekarang ini tidak lepas dari karma kehidupan kita yang lampau. Nah, sekarang gini, ada pertanyaan. Ya, sekarang saya lihat audiennya kan nggak banyak nih. Jadi saya bertanya, saya menjawab lah, ya kan? Kenapa sudah kawin-kawin mau bercerai, ya kan? Udah bagus-bagus, kenapa dia mau selingkuh? Udah bagus-bagus, kenapa mau KDRT? Udah bagus-bagus nikah, kenapa miskin terus? Ya kan? Udah
udah kawin, menikah, kenapa sakit, ya kan? Ini tidak lepas dari karma uh, kehidupan lampau dia, ya kan? Mungkin dia punya hutang karma yang mesti dia bayar saat ini, maupun si pihak istri atau pihak suaminya. Kenapa istrinya bisa dipukul suaminya? Ya mungkin zaman kehidupan lampau dia juga menganiaya orang lain, ya kan? Menganiaya orang lain, menganiaya saudaranya, ya kan? Familinya. Sekarang dia dianiaya sama suaminya. Hah, tidak akan lepas dari kehidupan lampau dia. Hah, kenapa dia sekarang diselingkuh? Ya mungkin kehidupan lampau dia sebagai orang yang berada, ya dia juga melakukan banyak kejahatan seperti ya mungkin memperkosa, melakukan perselingkuhan. Sekarang kehidupan sekarang dia, ya dia diselingkuh, suaminya punya pacar. Akhirnya dia juga ah, cerai karena perselingkuhan dari suaminya. Akhirnya timbullah perceraian. Ini juga kita mesti perhatikan, ya kan? Ah, ya, itu kira-kira ya, Singgi. Ya, Romo, baik Romo. Ya, Ya. Nah, Romo, selagi kita apa namanya berdiskusi ya, Romo ya, mungkin saya izinkan saya untuk sedikit membaca profil mengenai Romo ya, karena tadi tadi belum sempat ya Romo ya. Ya, baik. Berikut adalah profil eh, Romo Sudarto Rimbun ya. Beliau bernama Canda Palo Sudarto Rimbun, tempat tanggal lahir di Medan 16 November 1965, agama Buddha, pekerjaan pengacara, dan beliau itu adalah seorang sarjana hukum di Universitas 17 Agustus Jakarta, Magister Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta, KDAB Kursus Dasar Agama Buddha 2017 Magabudi, Kursus Dasar Dhamma Duta Agama Buddha tahun 2018, Magabudi Jakarta, Pabaja Samanera Desember 2017 sampai dengan Januari 2018 di Wihara Kusala Cita Bekasi, bimbingan Bante Damiko, Upajaya Bante Damiko, Sangga Theravada Indonesia. Pabaja Upasampada Desember 2019 sampai Januari 2020 di Gunung Sindu, Bogor. Bimbingan Bante Dhamma Jatuh, Upajaya Bante Sukemo, Sangga Theravada Indonesia. Pengalaman beliau, beliau ya pernah isi atau ceramah diskusi di Wihara Palmera, Sadapala, Cetia Dhamma Guta, Cetia Dhamma Jala, Cetia Dhamma Ratana, Cetia Satria Dharma, terus juga pernah di Rutan Rumah Tahanan Negara Cipinang, Lapas Narkotika, Lapas Kriminal, pemimpin puja bakti di Wihara dan Cetia, pemimpin acara Katina dan Patidana juga Awam Manggala. Pengambilan sumpah dokter di Universitas Kristen Indonesia UKI, Jakarta Timur. Ketua Cabang Maga Budi, Jakarta Barat, periode 2001, 2021 sampai 2023. Ketua Pengurus Pusat Bidang Hukum Maga Budi sampai dengan sekarang. Anggota Bidang Hukum Permabudi Pusat sampai sekarang. Pembina Bidang Hukum Permabudi DKI Jakarta sampai dengan sekarang. Ya, itu profil beliau ya. Romo Romo ini sudah sangat senior sekali ya. Pengalamannya pasti banyak ya, terutama soal pengacara ya pasti ya Romo ya. Kayak gitu Romo. Oke, ini menarik Romo. Eh dari profil ya Romo ya, saya ingin bertanya Romo. Kasus terberat apa yang Romo pernah atasin berkaitan dengan perceraian Romo? Drama-dramanya seperti apa? Apakah ada gugatan A, apakah ada gugatan B, dan seterusnya Romo. Dan bagaimana itu bisa mengatasi? Dan pertama itu ya Romo ya, jadi maksudnya kayak apa yang paling susah? Yang kedua, apakah di lapangan itu pasti ada, apakah ada yang minta seperti misalnya kayak dia minta pelicin, tapi dia salah kayak gitu nah Romo. Dan respon Romo seperti apa ketika di lapangan terjadi seperti itu Romo? Kalau kalau ada ya Romo ya. Karena kadang kita kan nggak tahu ya Romo ya kayak gitu ya. Intinya begitu dari pengalaman Romo, mungkin Romo boleh bercerita berkaitan dengan ini Romo, tema kita. iya, Silahkan Romo. ya, ya, bagus nih temanya ya. Hmm. Pertanyaannya juga menarik ya. Memang di antara segala banyak kasus, mau
pidana, mau kepailitan, mau perceraian, ya kan? Yang paling sulit bagi saya itu adalah perceraian, ya, perceraian paling sulit. Kenapa saya bilang perceraian? Karena saya selalu mau usahakan orang damai, ya, karena bagaimana kan kita selalu mengupayakan keluarga ini damai, ya. Tapi tidak ada yang mau damai, ya, tidak ada. Begitu banyak perkara yang saya tangani, tidak pernah dijumpai mediasi itu damai, tidak ada. Ada juga dulu yang non Buddhis damai, ya. Tapi 8 tahun kemudian cerai kembali, benar-benar cerai, ya, benar-benar cerai. Ya, kenapa waktu itu mungkin saya berpikir kenapa dia bau damai karena mungkin yang mempertimbangkan anaknya masih SD kelas 6, satu SMP, ya. Masih mungkin itu pertimbangan dia. Terus 8 tahun kemudian mungkin dilihat anaknya sudah gede, ya, sudah dewasa, kuliah juga sudah tamat SMA dan mau masuk kuliah, akhirnya ibunya meninggalkan mereka. Saya benar-benar waktu itu saya ya pilu juga sih. Kenapa selalu perkara-perkara divorce, perceraian itu gak ada yang mau damai. Faktor ekonomi, faktor pertengkaran, ya KDRT, perselingkuhan, karakter, ya itu yang paling banyak. Kesehatan, tidak ada yang mau damai, ya tidak ada. Ya. Heran saya, nah itu saya sedikit ya prihatin. Nah itu topik ini sengaja saya buat, saya mau menggugah umat Buddha kita itu jangan berpikiran mau divorce, mau bercerai. Nah itu makna-makna, ya, penghormatan segala ini harus kita benar-benar kita pegang. Penting sekali dari segi ekonomi, kelemah lembutan, kesetiaan, kekuasaan tertentu kepada istri dan perhiasan pada istri ini sangat penting, ya. Demikian juga kebalikannya, kewajiban seorang istri pada suami. Nah, itu sangat penting, ya. Itu paling sulit bagi saya. Lainnya saya anggap sih masih gampang. Nggak ada beban pikiran, nggak ada beban mental. Tapi perceraian itu saya punya beban mental, ya kan? Apalagi kalau kita ketemu umat-umat Buddha, ya, ya kita prihatin lah, ya. Nah, yang kedua mengenai pelicin, ya. Saya hampir rata-rata selalu kita kan dianggap pengacara itu selalu dianggap A bisa ngomong B, hitam bisa ngomong putih, putih bisa ngomong hitam, ya kan? Nah, itu kita selalu harus menghindari, jangan melanggar sila, musyawadah. Kita harus benar-benar, jangan berbohong, ya. Kita harus jaga, harus benar-benar seminimal mungkin. Kita harus bertekad dan berusaha seminimal mungkin harus jangan berdusta, ya. Nah, ini apalagi kasih uang pelicin. Rata-rata kalau di penegak hukum itu tidak ada yang tidak memberikan uang pelicin. Rata-rata. Kecuali di pengadilan. Kalau di penegak polisi, ya penegak hukum itu ada. Ya, tapi tergantung, tidak semuanya ada pelicin. Kadang-kadang mereka nggak mau. Saya pernah menjumpai, ya kan? Padahal kita di pihak yang benar. Kita mau istilahnya say thank you. Dia nggak mau, nggak usah, nggak mau. Ada yang benar-benar lurus, ada banyak juga penegak hukum yang lurus ada. Tapi banyak juga yang pelicin. Dia mereka nggak minta, nggak minta, nggak minta.
Ya inilah lika-liku ya lapangan seorang advokat. Ya, ya inilah lika-liku kerja lapangan seorang advokat. Jadi bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu yang mudah, ya, bukan suatu yang mudah juga kerja di lapangan. Tapi terakhir-terakhir ini saya lebih banyak ke pro bono, istilahnya banyak kegiatan bantu-bantu umat-umat vihara, umat Buddha kita untuk menjembatani yang ada yang ditipu, umat Buddha kita ditipu, ya dijolimin, ya ada. Saya lebih banyak nggak ngutip biaya, ya nggak ngutip biaya. Tapi kadang-kadang mereka juga kasih angpau, ya ya buatlah kalau mereka kasih angpau ya nggak apa-apa lah. Nah, kan. Jadi istilahnya nggak ada nilai-nilainya. Ya kita nggak ada ngomong nilai-nilai. Oh lawyer fee berapa, operasional fee berapa. Nah, ah, ya ini mungkin sedikit informasi buat umat kita yang hadir pada malam hari ini. Ya, tapi yang paling berat bagi saya itu adalah perkara perceraian. Gak ada yang mau damai. Ya, gak ada yang mau damai. Heran saya. Kalau kalau seperti seperti orang-orang yang dagang-dagang tuh masih mau damai. Yang mau prestasi, yang di polisi masih mau damai. Tapi kalau perceraian, heran saya. Gak mau damai mereka. Padahal ada waktu ada dikasih mediasi selama dulu 45 hari. 45 hari. Sekarang udah jadi 30 hari. Tapi nggak ada yang mau damai perceraian. Kok yang lainnya mau damai? Dianggap dulu kenapa lama? Karena mungkin perdamaian susah. Tapi kenapa sekarang jadi 30 hari? Karena dianggap kalau mau damai itu awal-awal udah kelihatan mau damai. Sekali, dua kali, tiga kali udah damai. Jadi nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau misalnya perceraian, jarang yang ada yang mau damai. Ego ini ego. Atau mungkin karena sudah ada perasaan ya, will, ada apa, KDRT, ekonomi apa, banyak nggak mau damai mereka. Inilah kendala saya sebagai lawyer ya. Eh, Demikian tinggi. Nanti Iya. kita harus banyak-banyak, ini harus banyak-banyak ceramah mengenai membina keluarga yang bahagia untuk umat Buddha, supaya mereka tahu bagaimana kewajiban seorang suami dan seorang istri. Kalau ini dipenuhi, aman. Gampang kok, istri itu gampang dirayu. Cewek kalau kita bujangan mau rampu cowok, cewek gampang. Kasih perhiasan, kasih cincin, kasih kalung. Udah senang dia. Udah cewek itu pasti jatuh cinta sama kamu. Ya kan? Nah, tapi ekonominya harus cukup. Coba kalau ekonominya nggak cukup, sandang pangan papan aja nggak cukup, gimana? Itu udah tanda-tanda bahaya. Nah, itu kita sebagai laki-laki harus kerja. Ya, cukup kerja, mapan, usaha. Harus bisa membiayai hidup keluarga. Kalau enggak kita harus hati-hati ya. Di luaran banyak godaan-godaan untuk istri kita ya, banyak godaan. Suami lu apalah, kamu mau diminum bom sini lu ikut saya aja. Nanti apa-apa saya kasih mobil. Itu godaan itu begitu besar. Itu kita laki-laki harus bisa mampu. Tapi mungkin tidak semuanya begitu. Ya dulu saya sama istri saya juga nggak ada apa-apa. Sama-sama miskin, tapi istri saya nggak tergoda. Saya juga nggak tergoda. Ya kan? Kok sekarang enggak banyak godaan hati-hati. Oke, ini mungkin sedikit ya Singgi. Silahkan sedikit yang lain. Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada yang lain nih saya penasaran nih, saya mau nanya lagi nih. Eh, Oke, kayak selagi kita nunggu yang lain nih Romo ya. Ya, Dari silahkan pengalaman kita Romo, lanjut. Romo. Misalnya Romo kan pengacara, berarti Romo membela yang satu orang. Nah, apakah ada yang tanda kutip tuh lawannya dalam saya dalam gini? Kita kan pasti tahu kalau sudah yang namanya bercerai, pasti itu udah sampai ke anak. Ada tipe orang tua yang mau menggugat anaknya, ayah atau ibu, di mana dua-duanya tidak mau ngalah Romo, dan dua-duanya panggil pengacara Romo. Ada kan di lapangan kayak gitu kan?
dua-duanya panggil pengacara. Nah, eh, Romo ketika di lapangan seperti apa Romo? Apakah ada pengalaman Romo seperti ini Romo? Terutama soal Hmm, anak. Mungkin boleh kalau kalau ada di sharing. kalau anak kok mengenai perceraian, ya, saya nggak pernah ketemu anak gugat orang tua atau orang tua gugat anak. Yang cerai itu Maksudnya berarti suami istri dong. yang cerai suami istri tapi mereka tuh kayak ngambil hak asuh anak gitu Romo maksudnya Oh, gitu. itu sering, sering. Ah, Hmm. ini kalau mengenai hasuh, rata-rata kalau sudah punya anak, ya mereka selalu rebutan anak, Hmm. rebutan anak. Ya, itu sudah ada memang aturan dalam undang-undang, undang-undang aturan. Kalau anak di bawah 12 tahun, itu di bawah asuhan orang tua, ibu, ya, nggak bisa dikotak-katik, ya. Kalau sudah di atas 12 tahun, minimal 12 tahun lah ya, itu anaknya dikasih kewenangan untuk mau ngikut siapa. Hmm. Itu dikasih kewenangan, Hmm. ya kan? Anaknya nggak bisa dilepas sebelum 17 tahun. Hmm. Jadi kok 12 tahun, itu biasa jadi terjadi perebutan ketika anaknya masih kecil 4 tahun, 6 tahun. Nah, itu terjadi Hmm. perebutan. Dan umumnya pihak perempuan yang menang Hmm. untuk Hmm. kalau Hmm. perebutan anak itu. Dan biasanya orang tua kayak saya dulu tadi kan saya bilang, istrinya sering pukul pakai lidi. Neneknya juga pakai lidi. Anak perempuannya umur 8 tahun ikut bapaknya. Ikut bapaknya. Tapi Hmm. perempuannya nuntut. Saya di pihak Hmm. laki-laki, saya di pihak bapaknya. Ya kan? Perempuannya nuntut. Dia karena tidak ada akta perkawinan dari vihara, dia orang umat Buddha. Akhirnya dia kalah. Gugatan cewek itu, ceweknya yang gugat cerai, suaminya. Akhirnya gugatan cewek itu gugur, dikalahkan sama saya. Dia mau Hmm. nuntut hak anak. Akhirnya dia lapor polisi. Lapor polisi memang ada kesalahan. Karena anak itu kan mesti di bawah 12 tahun dia harus asuhan anak. Di bawah asuhan mama kan. Hmm. Ya, tapi maka tuh saya suruh dia menghindar, anaknya menghindar. Tapi anaknya memang nggak mau ikut mamanya. Karena dia sudah bilang, I hate you, mami, I hate you, mami. Karena mamanya pukul pakai lidi. Asal anaknya mau nonton handphone, anak mamanya marah. Mau belajar, anaknya nggak mau belajar, ya mamanya nakut-nakutin pakai lidi. Bapaknya bilang jangan jangan pakai lidi lah, ngomong aja. Nah, akhirnya gara-gara itu suami istri cekcok, nggak mau ngalah. Nah, itu ya itu rebutan anak tuh sering, pasti. Tapi kebanyakan perempuan menang. Kalau mau laki-lakinya mau menang di bawah umur harus dibawa kabur dulu. Tapi nanti Hmm. tetap anaknya harus ngikut. Kalau anaknya nggak mau ikut ya nggak bisa juga. Nanti nangis-nangis sakit malah mati lagi anaknya nanti. Jadi harus Hmm. anaknya harus mau juga. Mau dulu ikut bapaknya. Kalau masih kecil. Saya dulu kan pernah terjadi kasus. Ya ini karena sakit. Ya sakit. Jadi anak dua anak ceweknya tuh cacat, tangannya tuh cacat, ya. Istrinya nggak mau urus. Umurnya anak ceweknya dua-duanya baru satu umur 2 tahun, satu 6 tahun. Jadi istilah jari-jarinya tuh lengket gitu loh, lengket. Ya, Hmm. jadi suaminya kumpul duit kerja ya, kerja kumpul duit, simpan sama istrinya. Istrinya nggak mau anaknya, dia kasih ke suaminya. Suaminya marah lah. Kamu disuruh jadi saya keluar jadi sales cari duit untuk operasi anaknya. Jari-jari anaknya lengket nih mau dioperasi. Nah, tangan, tangan dan kaki dua-duanya lengket. Jadi istilahnya dia tuh lengket. Ah, ah, lengket mau operasi istrinya nggak mau urus anaknya. Akhirnya, akhirnya suaminya dituntut cerai. Istrinya dituntut cerai sama suaminya. Dan anaknya diambil semua sama suaminya. Umur baru 2 dan 6 tahun. Dua anak perempuan. Nah, tapi suaminya menang. Nah, saya di pihak suami waktu itu. Suaminya Hmm. menang. Kan seharusnya kan mama kan yang urus kan. Kan Hmm. kesepakatannya sudah di bawah undang-undang kan mesti mamanya yang urus kan. Di bawah Hmm. 12 tahun kan. Tapi karena mamanya nggak sanggup ngurus, nggak mau urus ya bapaknya urus. Nah, akhirnya dikabulkan sama
pengadilan. Jadi kita harus punya alasan. Kenapa kita minta hak asuh anak? Karena mamanya nggak mau urus. Uangnya malah dibawa kabur sama mamanya, 500 jutaan. Untuk operasi anak yang kecil, yang 2 tahun itu. Ah, gitu loh. Hmm, 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 Itu akhirnya hmm. suaminya menang dan saya menang waktu itu. Akhirnya hak asuh anak diambil sama suaminya. Sekarang udah berjalan lebih kurang 10 tahun loh. Saya nggak tahu anaknya gimana gimana sekarang. Tapi saya salut sama laki-laki itu, ya, sama si namanya kalau nggak salah Kartono. Bagus, saya salut sama dia itu orang. Dia berjuang buat anak-anak, menabung buat anak-anak. Mm-mm. Nah, itu kita Cerita harus. yang Oh, umat Buddha itu, umat Buddha itu. hmm, 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 Ah, hmm. Cerita salut yang saya. bagus ya Romo ya. Saya lebih suka mengulik dari pengalaman seperti ini Romo. Jadi Iya, kan tidak karena tidak ada di textbook Romo kayak gitu tuh. iya, Ya iya. gimana gitu Itu tuh. banyak Heeh. sebenarnya pengalaman itu banyak. Cuman saya karena ini topik ini sebenarnya sudah lama. Jadi sudah banyak sudah ketinggalan. Jadi sudah banyak Oh. lupa-lupa. Tapi kalau kamu ngomong lagi saya bisa flashback lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Hmm, Iya, hmm, hmm. itu Tapi itu Romo, saya mau tanya Romo satu lagi. Saya mau tanya lagi Romo. Dari kasus Romo, apakah ada di mana Romo itu berhasil mencegah orang untuk bercerai Romo? berhasil. Ya tadi Berarti seperti yang tadi saya bilang, mereka mau tadi saya cerai. bilang mau cerai. Nah, Tidak nggak ada jadi. yang nggak bisa. Saya Oh. nggak pernah ketemu. Dulu tadi sebelah saya bilang ada non Buddhis, ya, mau bercerai. Mereka bertahan nggak jadi bercerai. Tapi 8 tahun kemudian cerai juga. Kenapa dia bisa bertahan tidak bercerai? Karena mungkin dia anaknya masih kecil. Sesudah 8 tahun anaknya sudah tamat SMA dua-duanya. Dia kawin lagi, dia kembali kawin sama bule. Nah, anaknya semuanya kan udah yang menentukan anaknya kan udah gede. Anaknya udah tahu bahwa mamanya istilahnya udah kawin lagi, maka mereka ikut bapaknya. Mereka ikut bapaknya senang. Dua-duanya sekarang udah nikah, tinggal di Melbourne, tinggal di Australia dua-duanya. Senang juga. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, saya sampai sekarang berusaha damai. Kita kadang-kadang di luar itu kan sebelum masuk ke pengadilan kita usahakan damai dulu kan ngobrol. Nggak bisa, kalau nggak bisa ajukan ke pengadilan. Sama hakim juga diajukan damai. Nggak bisa juga. Maka tuh saya bilang asal orang mau ketemu orang cerai, mau cerai itu ngotot mau cerai, nggak mau damai. Ya, mungkin damai itu cuma sementara. Motifnya apa saya nggak tahu. Ah, ah, gitu loh. Hmm. Hmm. Oke, Romo. Pertanyaan berikutnya, Romo ya. Based by experience dari pengalaman Romo. Bagaimana eh, bagaimana lebih baik sebuah respon atau tanggapan kalau misalnya orang tua itu ya atau siapa orang tua atau bagaimana kita memandang orang lain kalau dia dapat anak yang maaf ngomong kurang lengkap atau cacat Romo. Bagaimana tanggapannya sebaiknya Romo? Ya, silakan Nah, Romo. seperti tadi saya bilang, tadi kan ada satu case kan, anaknya kan cacat kan jari-jarinya kan. Dia Iya bukan ya. jari-jarinya kaki tangan loh, kakinya juga begitu loh, umurnya 2 tahun loh. Hmm, Nah hmm, kan, nah malah mamanya bukan rawat anaknya, ya kan, bukan rawat anak yang kecil, ya kan, anak yang gede dia bawa, anak kecil ditinggalin sama suaminya. Ini sama hmm, suaminya diambil, diurus. Malah uang uang untuk operasi anaknya yang kecil tuh 5 juta dibawa kabur sama istrinya. Ya kesel hmm, lah dia. Akhirnya dia gugat hmm, cerai. Istrinya juga kabur dari rumah, nggak tinggal lagi di hmm, rumahnya. Ya, hmm, ini dari pengadilan juga hak asuh anak dua-duanya dikasih ke suaminya, ke bapaknya. Padahal anak itu dua-duanya di bawah umur kan? Dua-dua di bawah umur. hmm, Mamanya, saya sekarang udah lebih kurang kayaknya udah 12 tahun deh itu, 12 atau 14 tahun saya juga udah lupa itu. Udah lama sekali itu. Aku masih ingat itu klien saya itu namanya Kartono, cowok. Itu hmm, benar-benar saya salut gentleman umat Buddha, umat Buddha. Bagus, bagus. Itulah kira-kira begitulah. Jadi kita harus merawat lah, ya merawat. Kayak Sarit, ini ada satu cerita lagi. Istrinya sakit
kanker stadium 3. Saya di pihak suami. Nah, jadi suaminya mau nuntut cerai istrinya. Istrinya anaknya 4 tahun cewek. Istrinya kena kanker stadium 3. Dia minta saya urus perceraian dia dengan istrinya. Ya saya nggak mau dong. Hmm. Kenapa saya nggak mau? Ya, lu sudah punya istri, mentang-mentang istri lu sakit, lu mau cerai istri lu, ya nggak tega lah kita. Orang tua lakinya juga, laki-lakinya suruh saya juga cerai. Saya bilang nggak boleh. Ini karena kenapa? Awalnya kalian nggak mau mencek kesehatan suami istri, ya kan? Sesudah istrinya sakit ada stadium kanker stadium 3, kenapa mau diceraiin? Nggak boleh, harus dirawat seumur hidup, harus dirawat. Nah, itu aku nggak tahu cerita itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Nggak tahu sekarang. Itu nggak boleh dong. Kita dia karena sakit kanker sudah punya anak umur 4 tahun langsung kita ceraiin. Ya nggak boleh. Ya salahnya kenapa awal-awal sebelum pernikahan cek kesehatan. Ha-ha. Sudah ketahuan begini baru mau ceraiin istrinya. Ya nggak boleh. Kita nggak setuju. Waktu saya nggak mau ambil perkara itu. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak sanggup. Itu sama-sama umat Buddha, umat-umat Dhammacakka juga. Hmm. Umat Caka tahu kan Sunter kan? Tahu 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 Romo. Nggak mau saya. Mm-mm. Mm-mm. Nggak boleh, saya nggak mau. Gitu. Mm-mm. Jadi kita harus Mm. merawat kalau memang ada sakit, ada kesehatan yang terganggu, kita harus rawat. Itu resiko. Ya, ya mungkin mereka seperti tadi ada utang karma di kehidupan yang lampau. Kita kan nggak tahu. Ya, kita harus ya menjaganya. Terimalah karma-karma kehidupan ini dari karma-karma yang lampau. Begitu mungkin, Singgi. Ya, oke, Romo, baik Romo. Ah, Sebentar, saya lihat di YouTube sebentar Romo ya. Apakah ada yang bertanya Romo ya? YouTube. Sebentar. Biasanya soalnya kalau misalnya ada yang mau bertanya ini bisa bisa lihat via YouTube dan lewat Zoom. Di kolom Zoom atau di chat saya pribadi kan belum ada yang bertanya Romo kan. Oh ini berarti belum ada Romo. Tapi menarik Romo. Ini pekerjaan seorang advokat pengacara ini pengalamannya pasti sangat banyak ya Romo ya kayak gitu ya. Eh, oke, Romo, baik Romo. Berkaitan berkaitan dengan apa gugatan Romo ya. Nah, eh, pertanyaannya begini Romo kan kalau misalnya kita mengacu sama pada Sigala Wada Sutta kan itu kan tadi yang Romo bilang kan ke arah barat kan di mana ada kewajiban yang harus dipenuhi dan 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 sebagainya. Nah, pertanyaannya begini Romo. Eh apa namanya tuh? eh, Bagaimana kalau misalnya maksudnya kayak menghadapi menghadapi seseorang itu tuh yang tanda kutip itu tuh egois Romo maksudnya kayak kan zaman sekarang ini kan agak beda Romo ya ibaratnya kayak ada orang tuh yang cinta mati Romo cinta mati tapi udah merit dia nyesel Romo saya ada ketemu case langsung yang dimana sebelum merit itu perempuan ini mau bunuh diri apa namanya eh mati-matian mau sama si cowok setelah merit dia bilang dia nyesel kayak gitu Romo nah maksudnya tuh ini kan tantrum ya Romo ya bagaimana Romo menanggapin hal seperti ini Romo. Iya, ya maka itu tadi seperti tadi sebelum pacaran kita juga harus bisa menilai calon suami atau calon istri ini benar-benar kita harus menilai ya, tanda-tandanya dari komunikasi, omongan-omongan, ya perbuatannya, ucapannya kan bisa kebaca, ya bisa kebaca itu. Kalau bisa kita cari ya seimam juga, ya bukan hanya seimam tapi harus juga sering-sering ya dengar-dengar ceramah. Karena ceramah ini penting sekali, ya ceramah ini penting. Jadi di situ kita baru banyak belajar dari pengalaman ke pengalaman ya Buddha 2600 tahun yang lalu, ya kan? Pengalaman-pengalaman yang terjadi. Hmm. Nah, itu kan ini sharing-sharing Dharma itu kan sebenarnya kita mengutip kejadian-kejadian yang lama-lama.
yang kita tidak Hmm. tahu, Hmm. ya kan? Ah, Hmm. dari suta-suta, itulah kita belajar itu ya egois itu karakter itu penting lah. Jangan sudah awalnya cinta mati, sesudahnya sudah kawin, ya muaknya setengah mati. Hmm. Oke, oke, Romo. Mungkin spesifik pertanyaannya seperti ini, Romo. Eh, eh Kalau cinta sudah melekat, nah tai kambing itu jadi eh, coklat kan ada yang iya, ngomongnya kayak gitu iya, Romo kan. Nah iya. maksudnya tuh eh ini kan soal kemelekatan ya Romo ya, di mana seorang itu tuh tidak sadar sebelum menjadi sadar. Tanda kutip tuh dia tidak sadar, dia tuh dia tuh ibaratnya kayak melekat sama cinta tanpa memandang logika, hanya memakai perasaannya, sehingga dia berujung penyesalan kayak gitu. Nah, maksudnya tuh di sini apakah ada tips dengan orang seperti ini? Karena in my case tuh di kasus saya tuh orang ini tuh ibaratnya kayak padahal dia tuh berpasangannya itu tuh belum 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 menikah itu tuh sudah sering dikatai, sudah sering dihina, terus habis itu juga si suaminya itu tuh kadang-kadang suka nonjok dinding kayak gitu tuh atau kayak gimana, dan si cewek ini udah berapa kali kayak bolak-balik antara Riau Jakarta dan seterusnya kayak gitu. Nah, em, dari sini saya menilai bahwa ada orang itu yang tanda kutip itu suka akan penderitaan, suka akan disakiti kayak gitu. Nah, walaupun kita sudah memberikan sebuah saran-saran terus-menerus kayak gitu, nah Romo. Nah, maksudnya kayak dari cerita ini nih, ya bagaimana kita menanggapi dengan case seperti ini Romo, atau apakah memang orangnya seperti itu Romo, yang memang eh, buta sudah dia punya logikanya Romo. Bagaimana menurut Romo? Iya, di sini kita sebagai konselor ya, kita ini sebagai konselor, kita harus benar-benar bijaksana ya. Kita harus memberi bimbingan kepada kita anggap perempuan ini ya. Kenapa? Tadi seperti saya bilang, kita sudah memberi nasihat. Lihat dari ucapannya saja, ya kan? Suka berbicara kasar, bicara tapi ceweknya juga masa bodoh. Yang ke satu, kedua, lihat dari tindakannya, suka mukul-mukul dinding apa segala macam. Udah ini sudah bisa timbul kekerasan. Tapi perempuannya juga istilahnya masa bodoh, ya kan? Ah, nggak mau tahu. Jadi istilahnya dengan ciri-ciri ini, pengalaman mereka itu ya seperti tadi bilang, cewek ini udah pengalaman nih, tapi dia sudah kita nasihati, dia nggak mau terima, akhirnya juga dia mau tetap mau melangsungkan perkawinannya dengan dia. Ya, itu mungkin dia punya hutang karma dengan si pihak, ya jadi dia harus membayar hutang karmanya itu. Ya, tentu kita awalnya kan, kalau sudah kejadian ini dalam rumah tangga, bagaimana kita menghadap umat kita yang demikian? Ini udah keluarga, tadi kan belum berkeluarga, sekarang udah berkeluarga. Dia konseling sama kita, gimana? Ya kita minta, kita beri nasihat sama dia, mau gak mau dia harus sabar. Nah, dan itu kita nggak bisa konselor itu cuma satu pihak, nggak bisa cuma buat perempuan, pihak laki-lakinya juga kita undang datang. Jadi dua-dua kita beri pengarahan. Ya kita harus bisa lemah lembut ya kepada istri supaya suaminya tahu, ya kan. Jangan ada KDRT, ya kan. Nah kita harus nasehatin dia, ucapannya harus baik, ya kan. Jangan bicara kasar, ya kan. Musyawarah itu kan bukan hanya bicara bohong, tapi juga harus jangan bicara kasar, jangan hoak. Kan? Nah, itu harus kita berikan nasihat. Maka itu tadi salah satunya harus ada dibawa ke dengan ceramah, ya kan? Kalau udah ada kasus demikian kan berarti harus masuk ke konselor, konseling. Ya. Dalam konseling ini kita beri pengarahan kepada nggak boleh satu pihak, harus dua-duanya suruh datang. Nah, kalau mereka tidak mau dua-duanya satu-satu datang juga nggak apa-apa. Pihak perempuan dulu, pihak laki-laki nanti nyusul, ya kan? Ketemu di vihara, ya konselor, konselor sama romonya,
konseling sama romonya atau butuh konseling. Ah, jadi sebelum pernikahan tuh mereka juga si pihak perempuan juga harus bisa menganalisa. Nah itu kadang hubungan cinta tuh butuh waktu, jangan instan ya. Minimal kita pendekatan menjajaki sifat laki-lakinya dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Jangan instan ya kan. Nggak boleh instan. Akhirnya kalau sudah kawin, dalam perkawinan masalah. Nanti konseling lagi. Ya, terpaksa konselornya harus memberi konseling kepada kedua belah pihak. Nggak bisa cuma satu pihak, harus dua-duanya. Boleh pisah-pisah masing-masing atau boleh dua-duanya. Baru bisa bisa konseling itu baru bisa masuk. Nah, dengan catatan mereka mau ikut arahan dari ah, biku sangga ataupun panditanya. Biasanya saya selalu konselor. Nah, itu sebelum mereka maju ke divorce, selalu pihak perempuan ya udah, ya kan, udah sabar aja deh, ya sabar saja, ngalah aja. Karakter, ya kan, misalnya kan sudah tahu nih perempuan, oh, suami Romo Romo, suami saya nih, saya duga ya kan ada selingkuh nih, fotonya banyak nih, ini sama cewek ini sama cewek ini. Ya ceweknya kita waktu konselor kita kasih nasihat. Ya, ya kan kita jangan curiga dulu. Ya, jangan nuduh dulu, curiga boleh, jangan tuduh dulu. Ya kan? Bicarakan baik-baik, kasih masukan. Ajak suaminya ke vihara. Ajak suaminya ngobrol sama romonya. Nanti besok-besok Romo bicara sama Romo ya. Romo nggak langsung to the point, lu selingkuh ya enggak. Ya kita ajakin dengan dhamma. Dengan dhamma ini kita harus bisa setia pada istri. Istri juga setia pada suami. Jangan ada Brahmacharya, Kamesu Wicacara, ya kan ini kan melanggar sila ya kita ceritakan dengan dhamma. Ini kan kalau dia bisa sadar bagus dan itu harus sering-sering nggak bisa cuma satu kali. Jadi selain kita kasih cerita, kasih konseling, ya juga dia harus dengar-dengar cerita dhamma dan sering-sering ke vihara. Dengar cerita, dengar dhamma, itu konseling. Ngobrol dengan biku sangga, ngobrol dengan pandita, Romo Ramani ya gitu. Nah, itu penting. Itulah solusinya untuk mengatasi yang tadi sebelum berumah tangga dan sesudah rumah tangga. Itu mesti kita bina. Itu tugasnya kita pandita-pandita membina umat itu begitu. Biku Sangga membina umat tuh bukan hanya memberikan dhamma, tapi ya kalau ada masalah bagaimana. Nah, ini konselingnya ini penting. Kan? Kalau biku sangga kan nggak bisa konseling mengenai rumah tangga, kan? Kamu ya dia paling ya suruh Romo coba cari Romo sudah Torimbun konseling gimana bagusnya. Ah, ya konseling itu nggak bisa sepihak harus dua belah pihak. Ya, ya kira-kira begitulah. Oke, baik Romo. Tadi itu adalah akhir dari sharing kita pada malam hari ini. Romo, mungkin Romo boleh memberikan sebuah kesimpulan atau closing statement mengenai acara kita pada malam hari ini. Keluarga yang bahagia. Silakan Romo. Ya closing statement saya, ya conclusion saya gini, kita untuk membina suatu keluarga yang bahagia, ya kita harus mengikuti saran-saran dari saran-saran Buddha Dhamma. Contohnya kita ambil aja dari Sigala Sutta, ya makna-makna yang dilakukan oleh Sigala, ya kan satu, ya kita sebagai suami harus cukup ekonomi, mempunyai kemampuan ekonomi untuk membiayai hidup keluarga, ya dari tingkat sandang, pangan, papan, pendidikan, ya kesehatan penting ya kan biarpun kesehatan kan banyak yang BPJS kan banyak yang gratis minimal ikut itu penting ya ekonomi kedua seorang suami juga harus bersikap lemah lembut
ya, berlemah lembut, jangan berbicara hal-hal yang tidak pantas. Ya, kan itu penting sekali. Lemah lembut itu penting. Jadi jangan kasar. Ah, ketiga, ini juga penting, ya, harus setia. Jangan ada will wanita idaman lain. Jangan selingkuh. Itu penting. Ini semua rata-rata penting. Keempat, ya, ini jaga karakter. Ya, karakter ini penting. Jangan egois, mau menang aja. Ya, saling mengalah. Ya, apalagi ini penting lah. Karakter itu penting dijaga. Kedua, yang kelima mungkin kita harus menjaga ya supaya istri itu senang. Apa salahnya sih setahun 2 tahun sekali dibeliin cincin yang kecil-kecil, ya kan sebagai tanda perhatian ya, pas ulang tahun atau apa, ya kan. Kalau ekonomi mampu, kalau ekonomi nggak mampu ya jangan. Perhatikan dulu sandang pangan papan dan pendidikan, kesehatan. Kalau mampu, apa salahnya beli perhiasan buat istri, ya kan? Itu penting. Heeh. Demikian juga sebaliknya istri juga bagi perempuan-perempuan ini, ya, dia harus setia. Nah, kalau kita nggak setia, ini digoda di luar lapangan tuh banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, kemudian, ya, jadi bukannya hanya laki-laki aja bisa kasar sama perempuan, perempuan juga harus bisa lemah lembut pada suami. Suami udah kerja capek-capek cari duit apa-apa, pulang-pulang ngomel, kan stres juga lakinya, ya kan? Nah, ya kan. Kemudian perhiasan itu kenapa kita beli dia perhiasan supaya dia bisa tampilan manis, cantik. Jadi kalau kita suami pulang kan lihat istri kita rapi, dandannya bagus, sandang pangannya cukup, kan kita senang, ya kan? Nah, terus seorang istri juga harus bisa mampu mengurus rumah tangga, ya. Wewenang kekuasaan diberikan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu penting. Mungkin tip-tip ini kira-kira 6, 7, 8 poin ini sangat penting sekali. Ya, ini kan kita kan semua masih muda-muda. Maka itu topik ini saya bawa supaya bagi yang belum menikah, ya, belum ada menikah, ya, tip-tip ini dipergunakan. Komunikasi, ucapan, perbuatan, ya kan? Waktu juga, masa waktunya waktu PDKT, pacaran juga harus butuh yang panjang, jangan terlalu singkat, ya kan? Harus ya berapa bulan, 6 bulan, setahun. Kalau sudah ada masalah di keluarga, ya konseling. Konseling kemana? Ke Romo boleh, ke Biku Sangga. Tapi biasa Biku Sangga bukan nggak mau, mau juga. Tapi biasa mereka jaga-jaga. Ya, biasa kan banyak cewek-cewek curhat, 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 nanti ya jadi hiu lagi. Ya kan? Nah, kan tahu kan jadi hiu kan? Hmm. Ah, ya kan? Ya itu mesti dijaga. Ya kan? Diskusi sama Romo. Ya, bawa suaminya juga, suami bawa istrinya juga, dan sering-sering sama-sama ke vihara. Itu tip yang paling bagus. Ya, jaga sila. Ya, sila itu mesti dijaga. Jangan sampai ada pelanggaran sila. Kalau kita menjaga sila, kiri otapa takut akan hukum karma, ya kita pasti. Saya sampai sekarang kita Romo Pandita itu kita takut dengan hukum karma. Nah itu kita bisa bisa stabil selama apa keluarga rukun, ya, ekonomi cukup-cukupan, kan kita happy, hidup sederhana kita suka udah bersyukur. Nah, jadi ini penting buat kita-kita ini. Ya mungkin ini sebagai mudahan ini teman-teman yang dengar siapa ini ya ini Lim, Singgi, siapa lagi ya ini jadi pedoman lah buat kita semua, ya. Mungkin itu Singgi, ada lagi, kalau nggak ada lagi silakan Oke, ditutup. sudah Romo. Baik, Romo, terima kasih malam ini Makasih.
Romo Sudarto Rimbun, semoga jasa kebajikan ini menimpa pada Romo keluarga. Semoga semua hidup berbahagia. Satu, Aduh, satu, aduh, satu. aduh. Oke. Oke, baik, Bapak Ibu, Romo Ramani semua, kita akan melakukan em, patidana ya, pelimpahan jasa kepada leluhur. Patidana, parita pelimpahan jasa. Punya dan nikatasa yaknana nikatani me tesan capak kino hontu satananta pakmanaka ye pia guna wantaca mai hang mata pita dayo ditha me cap yat tawa anye majatawerino sata titanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwo kara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tutte sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sape sat asat dahontu awera sukat jiwino kemapadan capap pontu desa sasi jatang supa satu sabdu satu. Baik, mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Nama Karapata. Arahang Samma Sambut. Oh Bagawa. Ang pakawantang abiwademi. Sang Bagawa yang maha suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swat at o Bhagawat at ammo Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Seperti panno Bhagavato sawaka sangko sanghang namami. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Sabbe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu di sini. Dan terima kasih kepada Romo atas waktu dan kesempatannya. Semoga semua itu bahagia. Akhir kata, kami sekedar kerabat kerja dan masa kaca online undur diri dan sampai jumpa di masa kaca online berikutnya. Sotihotu, Namo Buddhaya.